Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pagi ini kita akan memulai bab baru, yaitu bab 3 mengenai teks prosedur. Kalau kalian mendengar kata teks prosedur, apa sih yang ada di benak kalian? Sekarang saya berikan ilustrasi ya. Di sini saya membawa kemasan Quaker Oat. Kalau kalian mencari di sisi-sisi di sisi sebelah kanan ya, di sini kalian akan menemukan cara membuat Quaker Oat-nya. Di sini disertai gambar dan langkah-langkahnya. Di sini ada 4 langkah dalam membuat Quaker. Kalian lihat ya, pasti ada. Kemudian atau ini di skincare. Skincare di sini saya ambil contohnya skincare Garnier ya. Di sini juga dijelaskan pasti ada cara pemakaiannya seperti apa. Kemudian selain dua produk ini ada banyak sekali yang berkaitan atau yang menggunakan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti misalkan kalau kalian beli HP baru misalkan di dosbooknya itu pasti ada cara penggunaan. Nah itu juga termasuk teks prosedur. Kemudian kalau kalian mau memasak mie instan misalkan, nah kalian lihat di bungkus baliknya di belakangnya itu juga pasti ada disertai gambar dengan tulisan langkah-langkahnya. Nah itu yang dinamakan dengan teks prosedur. Selanjutnya kita akan bahas lebih lengkap mengenai teks prosedur. Mari kita ikuti. Kompetensi dasar untuk bab ini yaitu poin 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Cara membuat ini berkaitan dengan cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar tentunya. Kemudian akan belajar apa kita hari ini? Tentu saja teks prosedur tadi ya. Nah ini kita pilah lagi menjadi yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga ciri, dan yang keempat adalah jenisnya. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Jadi setelah kalian simpulkan tadi dari beberapa contoh, ada ini langkah-langkah pembuatan, ada alat dan bahannya mungkin. Nah di situ yang dimaksud dengan teks prosedur yaitu teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Itu namanya teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu pasti ada langkah-langkahnya dan pasti ada ketercapaian dari suatu tujuan. Misalkan dengan cara memakai skincare misalkan, kenapa kalian harus mengikuti langkah-langkahnya ya agar hasilnya maksimal dalam pemakaian skincare tersebut. Selanjutnya, apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi itu tujuan dari teks prosedur. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, kalimat perintah ya, yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu pasti selalu ada teks perintah atau teks imperatif itu tadi. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi pasti ada langkah-langkahnya, nggak mungkin teks prosedur itu tidak ada langkah-langkahnya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Apa itu konjungsi? Kemarin sudah ya kata penghubung. Jadi kalau yang mengurutkan kegiatan berarti ya yang berupa rentetan, misalkan selanjutnya, sesudahnya, setelahnya, kemudian, setelah itu. Nah itu termasuk konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan kegiatan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di unsur kebahasaan teks prosedur. Ciri yang keempat, terdapat aturan atau batasan atau bisa juga kita sebut dengan kriteria tentang penggunaan suatu bahan. Jadi kalau terutama teks prosedurnya itu tentang kegiatan masak ya, itu pasti ada misalkan masukkan 2 sendok garam, masukkan 2 kilogram terigu misalkan. Nah itu pasti harus jelas takarannya, karena kalau tidak ya hasilnya tentu tidak enak, makanan yang kita buat juga tidak enak. Sama juga dengan teks prosedur yang lain, harus sesuai takaran atau aturan yang ditetapkan. Ciri yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat dalam melakukan suatu kegiatan prosedur itu tadi. Pasti ada kalimat keterangannya.
Lalu ciri yang keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut itu namanya disebut tips atau hanya saran-saran saja ya. Jadi bedanya teks prosedur dengan tips itu tadi. Kalau tips juga ada langkah-langkahnya tetapi boleh tidak urut. Dalam teks prosedur memang tidak semua mungkin urutannya harus sama. Tapi ada beberapa urutan yang itu wajib urut seperti itu ya, jadi tidak boleh diacak. Misalkan kalau kalian ingin membuat mie instan, terus kalian pertama yang dilakukan ya mendidihkan air terlebih dahulu kan, tidak mungkin kalian langsung lompat ke step selanjutnya. Misalkan kalian masukkan mie instannya terlebih dahulu ke dalam panci yang sudah berisi air, padahal airnya belum mendidih. Nah jadi seperti itu, untuk teks prosedur itu harus urut. Memang ada beberapa yang tidak, mungkin langkahnya bisa dibolak-balik, tapi ada urutan yang memang harus urut. Kemudian kita lihat di sini ada salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat bakwan jagung. Bisa kalian cermati ya. Saya bacakan sedikit. Bakwan jagung merupakan salah satu dari jenis gorengan yang memikat hati para pemikatnya meski dirasa berminyak. Namun, para penggila bakwan jagung tetap bersedia mengeluarkan uang demi memperoleh kelezatan dari bakwan ini. Terlebih, sekarang sudah jarang orang yang menjual makanan ini. Nah, ini kalimat-kalimat pembuka ya, dari awal hingga akhirnya ini. Satu layar ini adalah kalimat pembukanya, pengantar. Kemudian tadi yang dimaksud dengan ciri-ciri yaitu berupa aturan atau batasan atau kriteria tadi yang ini loh. Bahan-bahannya di situ kan tentu ada ya, jagung manis 4 ukuran besar. Nah, jelas. Tepung terigu 4 sendok makan, bawang merah 2 butir, bawang putih 4 butir, kemiri 1 butir, telur ayam 1 butir, garam secukupnya. Meski hanya secukupnya itu tetap masuk ke dalam aturan atau batasan atau kriteria, tidak apa itu tetap masuk. Terus daun bawang dan seledri. Kalau ini mungkin tidak terlalu diberikan ukuran, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya sekarang kita lihat ya dari di sini cara pembuatan atau langkah-langkah. Ada beberapa tadi ciri yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Buktinya di sini. Semisal di sini harus urut. Ada step pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-8 itu harus urut. Tidak boleh dibolak-balik seperti yang saya contohkan tadi tentang mie instan tadi ya. Kemudian ada langkah-langkah dari step 1 dari langkah 1 sampai 8 itu disebut dengan langkah-langkah. Ada konjungsi urutan di situ, contohnya ada selanjutnya, lalu ada kemudian. Kemudian ciri yang tadi ada kalimat perintah, contohnya di situ ada kupas atau sisir atau potong. Nah, di situ termasuk kalimat perintah. Ada pula aturan atau batasan atau kriteria dalam langkah-langkah tadi. Jadi, aturan atau batasan ini tidak hanya ada di bahan-bahan, tetapi juga ada di langkah atau cara pembuatan di sini. Contoh di poin nomor 2. Kedua, haluskan bumbu bawang putih dan bawang merah, ketumbar, kemiri, garam hingga halus sempurna. Nah, hingga halus sempurna ini juga termasuk aturan atau batasan atau kriteria. Jadi enggak cuma 1 sendok, 2 sendok itu enggak, tapi juga dari segi cara penggunaan atau cara pengolahan pun juga harus ada batasan atau kriterianya. Terus di situ. Kemudian aduk hingga merata. Nah, itu juga namanya batasan atau kriteria yang harus benar-benar kalian lakukan dalam membuat sesuatu agar hasilnya tentunya maksimal sama seperti yang diinginkan. Kemudian di situ juga ada aturan atau batasan, contohnya. Namun jangan lupa atur api dengan skala kecil. Nah, skala kecil ini juga termasuk aturan atau batasannya. Nggak boleh terlalu besar misalkan. Kemudian ada kata keterangan juga di sini ya, tadi yang ada dalam ciri yaitu potong bulir jagung menjadi kecil-kecil. Nah, di sini ada aturan ada kata keterangannya apa? Menjadi kecil-kecil. Jadi nggak boleh besar-besar. Kemudian dan panaskan di atas kompor. Di sini ada keterangan apa? Keterangan tempat ya. Jadi di atas kompor. Itu termasuk ke dalam kata keterangan. Itu tadi yang bisa kita analisis langsung dalam teks tentang ciri dari teks prosedur. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi dalam unsur kebahasaan, tentunya akan lebih mendalam. Kemudian yang perlu kalian tak kalah penting tahu juga yaitu tentang jenisnya. Jenis teks prosedur ini ada 3 secara umum. Yang pertama tentang menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua membuat sesuatu. Dan yang ketiga yaitu melakukan sebuah kegiatan. Teks prosedur yang pertama ialah menggunakan atau memainkan suatu alat.
Di sini teks prosedur menggunakan atau mainkan suatu alat yang dimaksud ialah bisa suatu alat musik atau cara menggunakan alat, biasanya alat elektronik ya yang banyak ya. Contohnya, cara memainkan angklung, cara menggunakan kompor listrik, cara menghidupkan komputer, cara memakai masker pun itu juga termasuk memainkan suatu alat. Jadi untuk prosedur menggunakan atau mainkan suatu alat ini pasti ada alatnya ya, sesuai dengan judulnya. Entah itu barang elektronik, entah itu alat musik, entah itu masker, itu tadi juga bisa ya. Itu pasti ada alatnya. Di situ gambarnya ya, contoh ya. Nanti pasti dalam memainkan angklung itu ya ada alatnya apa ya, alatnya angklung itu tadi. Kemudian kalau kompor listrik alatnya apa ya, kompornya. Menghidupkan komputer ya alatnya komputer tersebut, atau memakai masker alatnya apa ya, masker tersebut. Selanjutnya nanti dijelaskan tentang langkah-langkah penggunaan dari alat-alat yang digunakan itu tadi. Jadi kalau dalam prosedur menggunakan atau memainkan suatu alat ini tidak perlu menggunakan apa ya, bahan. Jadi bahan-bahan tidak. Lalu jenis teks prosedur yang kedua ialah membuat sesuatu. Di sini biasanya yang sangat khas sekali dalam prosedur membuat sesuatu itu pasti ada alat dan bahan serta langkah tentunya. Kalau langkah itu semua jenis teks prosedur pasti ada. Contohnya di sini adalah cara membuat telur mata sapi. Nah, cara membuat kemoceng misalkan, cara membuat layang-layang. Jadi bedanya dengan cara menggunakan alat tadi itu, di sini kita baru mau membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, alat dan bahannya apa? Yaitu alat dan bahan yang belum jadi tentunya. Lalu kita rangkai menjadi sebuah produk atau sebuah, kalau biasanya kalau membuat sesuatu ini yang khas sekali itu makanan. Jadi makanan atau yaitu kemoceng itu bisa sama layang-layang. Jadi ada alat atau bahan yang belum jadi. Itu intinya. Jadi bandingkan dengan yang pertama tadi yang memainkan atau menggunakan suatu alat yang alatnya itu sudah ada. Nah, kita belajarnya cara menggunakannya lah. Kalau ini prosedur buat sesuatu, kita belajarnya itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu atau produk tersebut. Lalu yang ketiga ialah teks prosedur melakukan sebuah kegiatan. Teks prosedur melakukan sebuah kegiatan ini yaitu bisa merupakan cara menari atau cara melakukan senam atau cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau sekarang kan prosedur 5M itu kan salah satunya juga mencuci tangan. Bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar? Nah, kalau ini bedanya dengan yang pertama dan yang kedua ialah tidak ada alatnya, atau kalaupun ada hanya sebagai apa ya, properti, bukan sebagai komponen utamanya. Yang paling penting adalah gerakan kita atau kegiatan yang kita lakukan itu apa, mencuci tangan itu seperti apa, bagaimana sih. Nah, memang ada alat dan bahannya, tapi bukan sebagai apa ya, komponen utama, hanya sebagai pelengkapnya saja. Beda dengan yang pertama dan yang kedua, itu pasti ada dengan alat dan bahannya. Seperti itu perbedaannya ya. Nah, baik, itu tadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, ciri, dan jenis dari teks prosedur. Nah, minggu depan kita akan belajar kembali tentang teks prosedur, tetapi untuk bagian 2, yaitu tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.